Aceh, provinsi paling barat Republik Indonesia ini terkenal dengan berbagai sebutan. Dari mulai Tanah Rencong, Bumi Gajah Putih, hingga Serambi Mekah. Namun kini ada satu sebutan lagi yang cukup unik, Negeri Seribu Warung Kopi. Entah benar atau tidak, di bumi Aceh terdapat 1000 warung kopi, namun yang pasti memang cukup mudah menemukan warung-warung kopi di Aceh. Tradisi warung kopi di Aceh konon terentang hingga masuknya pengaruh Kesultanan Ottoman, sekarang Turki, di Aceh, pada pertengahan abad 16. Salah satu indikasi yang tertinggal kini adalah gaya warung-warung kopi Aceh yang menggunakan bangku dan meja pendek. Cara penyajian kopi saring, serta letak warung yang tak terlalu jauh dari masjid. Salah satu warung kopi yang paling terkenal di Aceh tentu saja warung kopi di Jalan Ule Kareng, Banda Aceh. Warung kopi yang berdiri sejak tahun 1960 ini terkenal karena kekhasan racikan kopi serta para pengunjung warung kopi tersebut. Reza Fahlevi adalah Kepala Departemen Pariwisata Banda Aceh. Sedangkan Jauhari Samalangga adalah teman saya, seorang wartawan dari Aceh. Dari mereka, saya berbagi kisah mengenai keistimewaan warung kopi di hati warga Aceh. Assalamualaikum Bapak, apa kabar lagi Bang? Ketemu lagi Bang. Halo, saya Adi, apa kabar? Lagi duduk boleh? Apa yang enak nih Bang? Kopi. Boleh pesankan aku yang enak? Apapun, saya nurut. Kopi hitam dulu boleh lah. Kopi hitam dulu boleh lah. Katanya dulu waktu masa konflik paling aman di Aceh ya di sini. Di kedai kopi ini, bener nggak itu? Ada yang bilang, saya aku dengar katanya mau benderanya apapun, kok ngopi di sini ngopi. Ya benar. Kalau udah ngopi, kegiatan lain hentikan dulu ya. Kegiatan lain hentikan dulu. Perangnya. Semua bendera diturunkan ya, Wei, kalau ini ya. Kira-kira gitu ya. Menarik. Karena paling nggak bisa dibuktikan bahwa melalui kopi kita bisa jadi lebih beradab. Biasaan orang kita kan pagi itu memang ngopi. Kemudian ini juga bisa berlanjut di sore hari, perjanjian, ketemu ya, membicarakan sesuatu hal. Itu lebih mudah janjiannya di warung kopi. Oh, wah, terima kasih, terima kasih. Ini Kopi hitamnya ya. ya, ini kita. Pasti ada satu alasan kenapa semua orang kemari. Kalau kata saya kemungkinan besar karena kopi. Saya coba dulu ya Bang ya. Iya, betul. Enak nih Bang. Saya jadi penasaran, saya mau lihat dulu cara bikinnya boleh ya. Nanti saya ngobrol lagi ya, nanti datang lagi. Makasih Bang ya. Saya ngobrol dulu ke dalam. Secangkir kopi yang bisa membuat gencatan senjata terjadi. Secangkir kopi yang bisa membuat pengunjung betah berlama-lama duduk menikmati dari pagi hingga sore hari. Kopi seperti apa sih kopi Solong Ule Kareng ini? Syarifuddin adalah salah satu pemilik warung kopi Jasa Ayah Ule Kareng. Memberi jawabannya untuk saya. Kalau saya rasakan tadi karakternya dia robusta ya Bang ya? Ya, kita kopi robusta yang kita pakai. Ada robusta khusus nggak Bang yang dipakai? Itu robusta khusus kita dari perkampungan dan pinggiran pergunungan Aceh Barat. Jadi Aceh Barat ya? Aceh Aceh Barat Barat. tuh artinya sekitar Lamno? Ya, sekitar Lamno sampai Calang dan sampai Melabu. Nah, di daerah barat. Kenapa Aceh Barat Bang? Kenapa nggak Timur? Apakah di Timur Ya, nggak ada? ada juga di bagian tengah, di Tangsi, misalnya di Gempang, begitu ya. Tapi karena sama-sama robusta, tetapi cita rasanya berbeda. Ayah Syarifuddin merintis usaha warung kopi di Ule Kareng sejak tahun 60-an. Usaha ini kemudian diteruskan oleh anak-anaknya dan terus berkembang pesat hingga sekarang. Abang tertua Syarifuddin mengelola warung kopi Solong di Jalan Ule Kareng.
produksinya, proses pembersihan kopi sampai gonseng kopi kita di sini. Nah, kemudian setelah digonseng baru dibawa ke belakang kedai untuk digonseng, untuk digiling. Ya, ini abang saya dari tahun 79 sudah diajarkan oleh ayah saya bagaimana menggonseng kopi. Di mana ayah saya mulainya sejak tahun 60-an. Dari 60-an, Pak? Jadi abang saya diajarkan sejak dia sekolah SMP, ya sehingga dia yang punya keahlian khusus dalam menggonseng kopi. Si barrelnya itu dari apa, Pak, bahannya? Baja? Ini plat baja. Plat baja ya? Plat baja yang memiliki ketahanan pemakaian sekitar 4-5 tahun. Udah 4-5 tahun harus ganti? Ganti. Udah ganti karena dia udah tipis. Kita khawatirkan keropos dia, Pak? Keropos. Ya. Syarifuddin berbaik hati memberikan resep mengolah kopi Robusta menjadi kopi senikmat kopi. Ini dia margarin dan gula. Margarin ini jumlahnya sekitar 4 ons dan gulanya 3 ons. Gulanya 3 kilo. 3 kilo. Ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membangkitkan aroma. Dia tidak ada pengaruh untuk rasa, hanya untuk membangkitkan aroma saja. Ya, sehingga aroma kopi itu ketika kita minum atau ketika dibuat, ya, ditarik begitu, itu akan memberikan pengaruh rasa yang sangat luar biasa pada aroma khususnya. Tapi margarin ini tidak berpengaruh terhadap umur simpan kopi, Pak? Tidak pengaruh. Tidak pengaruh ya? Tidak pengaruh. Ya. Oh, pemberiannya masih di barrel? Saat ini bau karamel sangat kuat menempel di hidung saya. Pemberian margarin dan gula tadi pada proses roasting membuat adanya lapisan karamel yang membungkus biji-biji kopi, dan lapisan karamel ini tentunya akan terasa sangat enak ketika nanti diseduh, apalagi kalau buat saya ketika menggunakan susu kental manis. Biji-biji kopi yang telah digongseng lalu digiling dan dikemas. Begitu istimewanya kopi Ule Kareng, sehingga para penikmat kopi yang singgah di Aceh pun selalu menyempatkan untuk singgah untuk sekedar membeli bubuk kopi Ule Kareng. Dalam satu hari, kedai kopi Solong Ule Kareng bisa menjual puluhan kilo bubuk kopi serta ratusan cangkir kopi. Dengan ditemani berbagai kudapan ringan, kue-kue tradisional yang umumnya terasa legit dan manis, kenikmatan secangkir kopi Ule Kareng memang akan selalu membekas di hati. Perjalanan beberapa hari di Nanggur Aceh Darussalam sudah mengizinkan saya untuk belajar beberapa hal. Baik hal-hal yang baru saya lihat kali ini ataupun sesuatu yang pernah saya baca di buku sebelumnya. Arabica atau Robusta, gongseng lama, gongseng sebentar, kasih mentega atau tidak, akhirnya semua kembali ke selera. Tidak ada sesuatu yang 100% benar di dunia kopi. Semua tergantung dengan apa yang kita mau dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Dan inilah Coffee Story.